Shalom, selamat pagi adik-adik sekolah minggu GIPJ Kudus. Jumpa lagi dalam persekutuan dalam ibadah minggu bersama dengan Mbak Widya. Nah, hari ini luar biasa, Mbak Widya ditemani oleh kakak-kakak kita yang akan membantu melayani, mengiringi dalam ibadah hari ini. Ada Kak Cornel, ada Kak Marcel, dan ada Kak Nathan. Yeay. Sudah siap ya adik-adik di rumah? Yuk siapkan hati, siapkan posisinya untuk kita bersekutu bagi Tuhan sama-sama. Kita akan diawali ibadah kita dengan pujian Bapa Ku Datang Padamu. Mari kita berdoa. Selamat pagi Tuhan Yesus, selamat pagi Bapa, selamat pagi Roh Kudus. Kami bersyukur untuk pagi ini kami boleh bangun dengan kekuatan yang baru yang Tuhan berikan, dengan semangat yang baru untuk kami boleh memuji Tuhan. Mari Engkau berkati hari ini Tuhan, ibadah sekolah minggu kami, firman yang akan kami dengarkan, biarlah semuanya Tuhan, pujian yang kami naikkan itu boleh menyenangkan hati-Mu. Terima kasih Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan kami mengucap syukur. Haleluya, amin. Selanjutnya kita akan bersukacita bersama, kita akan pujikan pujian Jalan Serta Yesus. Yesus, jalan sertanya setiap hari, jalan serta Yesus, serta Yesus selamanya. Jalan dalam duka,
Adik-adik, sebentar lagi kita akan mendengarkan cerita firman Tuhan. Yuk kita mau persiapkan hati kita untuk kita mau mendengarkan firman Tuhan. Silakan adik-adik boleh duduk tenang dan kita akan nyanyikan satu pujian, Ku Mau Dengar Cerita. Yuk, sekarang waktunya kita untuk mendengarkan pembacaan firman Tuhan oleh Pak Bowo dan mendengarkan cerita firman Tuhan yang akan disampaikan oleh Bu Nini. Halo anak-anak semua, sebelum kita bersama-sama mendengarkan firman Tuhan yang akan disampaikan oleh Ibu Nini, nah kita akan bersama-sama membuka Alkitab kita di dalam Perjanjian Lama ya. Keluaran 6 ayat 1 sampai 12. Keluaran 6. Keluaran itu Perjanjian Lama. Sudah semua? Kita akan membacanya. Pengutusan Musa. Selanjutnya berfirmanlah Allah kepada Musa, Akulah Tuhan. Aku telah menampakkan diri kepada Abraham, Ishak dan Yakub sebagai Allah yang Maha Kuasa. Tetapi dengan namaku Tuhan, aku belum menyatakan diri. Bukan saja aku telah mengadakan perjanjianku dengan mereka untuk memberikan kepada mereka tanah Kanaan, tempat mereka tinggal sebagai orang asing, tetapi aku sudah mendengar juga orang Israel yang telah diperbudak oleh orang Mesir, dan aku ingat kepada perjanjianku. Sebab itu, katakanlah kepada orang Israel, Akulah Tuhan. Aku akan membebaskan kamu dari kerja paksa orang Mesir, melepaskan kamu dari perbudakan mereka dan menebus kamu dengan tangan yang terancung dan dengan hukuman-hukuman yang berat. Aku akan mengangkat kamu menjadi umatku dan aku akan menjadi Allahmu, supaya kamu mengetahui bahwa akulah Tuhan Allahmu yang membebaskan kamu dari kerja paksa orang Mesir. Dan aku akan membawa kamu ke negeri yang dengan sumpah telah kujanjikan memberikannya kepada Abraham, Ishak dan Yakub, dan aku akan memberikannya kepadamu untuk menjadi milikmu. Akulah Tuhan. Lalu Musa mengatakan demikian kepada orang Israel. Tetapi mereka tidak mendengarkan Musa, karena mereka putus asa dan karena perbudakan yang berat itu. Kemudian Tuhan berfirman kepada Musa, Pergilah menghadap, katakanlah kepada Fir'aun Raja Mesir, bahwa ia harus membiarkan orang Israel pergi dari negerinya.
Tetapi Musa berkata di hadapan Tuhan, orang Israel sendiri tidak mendengarkan aku. Bagaimanakah mungkin Fir'aun akan mendengarkan aku? Aku seorang yang tidak petah lidahnya. Demikianlah Tuhan telah berfirman kepada Musa dan Harun, serta mengutus mereka kepada orang Israel dan kepada Fir'aun Raja Mesir, dengan membawa perintah supaya orang Israel dibawa keluar dari Mesir. Nah, demikian pembacaan Alkitab pada saat ini. Sebelum kita akan sama-sama mendengarkan firman Tuhan, kita akan berdoa. Mari kita berdoa. Terima kasih ya Tuhan untuk kesempatan saat ini. Engkau telah memberkati kami, setiap kami anak-anak-Mu, untuk mempersiapkan hati kami untuk mendengarkan firman-Mu. Jikalau sebentar lagi kami akan mendengarkan cerita sekolah minggu yang akan disampaikan oleh Ibu Nini, Engkau berkati setiap kami anak-anak-Mu boleh mendengarkan dengan baik, dan apa yang disampaikan oleh Ibu Nini nanti dapat menjadikan bekal dalam kehidupan kami, menjadi berkat dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, hanya di dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. Nah, silakan Ibu Nini. Selamat pagi anak-anak. Apa masih ada yang ngantuk? Ayo. Nah, sekarang Bu Nini mau mengajak anak-anak untuk mengikuti apa yang sudah dibacakan firman tadi. Siapa tadi yang menyimak firman yang sudah dibacakan oleh Pak Bowo? Tentang siapa? Tentang Nabi Musa, ya. Tentang Musa yang dipilih, ya. Nah, sekarang Bu Nini mau bercerita. Musa dipanggil dan diutus Tuhan. Ini dasarnya, yaitu kenapa Musa diutus Tuhan untuk membebaskan umat Israel dari perbudakan di tanah Mesir. Tuhan mau mengangkat Musa menjadi pemimpin bangsa Israel. Kalian tahu kan, Musa itu baru aja ketemu sama Tuhan, tetapi sudah dipercaya Tuhan mau diangkat menjadi pemimpin. Musa pun bingung, bagaimana mungkin Tuhan pilih saya jadi pemimpin bangsa yang besar. Itulah keluhan Musa. Saya yang tidak pandai bicara, seorang Musa yang gagap, sulit mengungkapkan kata-kata. Namun Tuhan menguatkan Musa. Di dalam ayat 1 tadi, Tuhan berfirman, akulah Tuhan. Jadi Musa dikuatkan, akulah Tuhan, supaya Musa menyampaikan pesan Tuhan untuk umat Israel. Pesan itu berisi janji Tuhan bahwa Tuhan akan membebaskan bangsa Israel dari perbudakan di tanah Mesir. Oleh karena itu, Tuhan akan membawa bangsa Israel keluar dari tanah Mesir menuju tanah perjanjian yang jauh lebih baik keadaannya. Dan ketika Musa menyampaikan pesan dari Tuhan kepada bangsa Israel, coba apa reaksi bangsa Israel? Anak-anak tahu enggak? Apakah seperti anak-anak saat ini dengan tenang, duduk diam, dan sungguh-sungguh mendengarkan cerita Bu Nini seperti ini? Tidak. Bangsa Israel malah ada yang tidur-tiduran, ngobrol sama teman-temannya. Bahkan ada yang tetap bertugas. Tugas mereka apa? Ada yang mencangkul, ada yang ngublek tanah. Untuk apa? Untuk membuat batu bata. Ya. Jadi bangsa Israel tidak ada yang mau mendengarkan apa yang disampaikan Musa. Karena apa?
Karena bangsa ini sudah terlalu capek diperbudak. Ya. Sudah lama bangsa Israel menjadi budak, menjadi pekerja paksa. Ya. Capek berharap karena sudah bertahun-tahun jadi budak, kerja paksa, tapi tidak ada yang menolong untuk membebaskan mereka. Makanya saat mendengar apa yang disampaikan Musa, mereka tidak percaya. Nah, disinilah Musa merasa gagal sebagai utusan Tuhan. Nah, kembali Musa mengungkapkan keraguannya untuk menjalankan tugas yang diutus Tuhan. Nah, anak-anak, ternyata keluhan Musa juga tidak didengar Tuhan. Malah Tuhan mengutus Musa untuk langsung menemui Firaun, meminta melepaskan bangsa Israel dari tanah Mesir. Langsung Musa protes sama Tuhan. Bagaimana sih Tuhan ini? Mana mungkin Raja Firaun mau mendengarkan kata-kata saya? Sedangkan orang Israel sendiri tidak mau mendengarkan saya. Tuhan, saya merasa tidak layak menjadi pemimpin. Saya tidak pandai berbicara. Saya tidak pandai berkata-kata. Oleh karena itu, Tuhan menguatkan. Tetapi Tuhan menguatkan Musa, maka diutuslah Harun, saudaranya, Musa untuk mendampingi di dalam tugas panggilannya. Akhirnya Musa pun tetap memiliki panggilannya, diutus Tuhan melakukan tugasnya, menemui Raja Firaun untuk membawa bangsa Israel keluar dari tanah Mesir bersama-sama dengan Harun, saudaranya. Ya. Dan ayat emas yang saya ambil dari firman ini yaitu ayat yang ke-6. Aku akan mengangkat kamu menjadi umatku dan aku akan menjadi Allahmu, supaya kamu mengetahui bahwa akulah Tuhan Allahmu. Jadi anak-anak, panggilan Tuhan tidak hanya untuk Musa dan Harun, panggilan ini juga untuk anak-anak Tuhan yang lain. Seperti kalian semua, apa yang tergerak dari diri kalian selama untuk kebaikan, yaitu membantu orang lain, menolong mereka, mendoakan mereka yang sedang sakit, ya. Bahkan lakukanlah semua itu untuk kemuliaan Tuhan. Itulah panggilanmu dari Tuhan, dan teruslah lakukan yang terbaik untuk Tuhan. Demikianlah anak-anak yang Bini sampaikan. Jadilah anak-anak Tuhan yang merasa terpanggil memenuhi dan melakukan yang terbaik untuk kemuliaan nama Tuhan. Amin. Mari kita berdoa. Bapa, terima kasih untuk penyampaian kebenaran firman ini, supaya anak-anak boleh mendengar dan melakukan seturut dengan kehendak Tuhan. Biarlah Tuhan sendiri akan menolong anak-anak di dalam kehidupannya sehari-hari. Terus ingat akan firman Tuhan, bahwa Tuhan adalah Allah yang bersama dengan mereka di dalam melakukan segala hal yang terbaik untuk hormat dan kemuliaan nama Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami serahkan anak-anak-Mu di dalam melakukan kegiatan sehari-hari. Tuhan Yesus memberkati. Haleluya. Amin. Nah, bagaimana ceritanya adik-adik? Luar biasa ya. Sekarang setelah kita mendengarkan cerita firman Tuhan, kita akan memberikan persembahan
yang terbaik untuk Tuhan. Yuk kita sama-sama persiapkan persembahan kita, terlebih kita persiapkan hati kita, diri kita untuk kita persembahkan pada Tuhan dengan satu pujian dari Kidung Jemaat 422, Yesus berpesan. Nah, acara sekolah minggu kita hari ini sudah selesai adik-adik. Tapi jangan khawatir ya, minggu depan kita masih akan bertemu lagi bersama dengan kakak-kakak yang lain. Tapi sebelum kita akhiri, Mbak Widya punya satu tugas nih. Tugas istimewa untuk semua adik-adik dari kelas balita, kelas kecil, kelas besar ya, untuk mengirimkan video dari satu lagu yang tadi Mbak Widya bawakan, yaitu Ku Mau Dengar Cerita. Silahkan nanti adik-adik boleh mengirimkan video disertai dengan gerakan adik-adik sendiri dan dikirimkan kepada guru kelas kalian masing-masing. Seru ya, kita belajar lagu baru bersama-sama untuk kemuliaan Tuhan. Sekarang kita akan berdoa, kita akan akhiri ibadah kita hari ini. Mari Mbak Widya hantarkan adik-adik untuk berdoa. Lipat tangan, tutup mata. Terima kasih Tuhan Yesus, kami bersyukur untuk hari ini, untuk cerita firman Tuhan, untuk ibadah sekolah minggu yang boleh kami terima, yang boleh kami laksanakan bersama. Kami bersyukur Tuhan untuk kakak-kakak yang ikut ambil bagian dalam pelayanan hari ini. Kami juga bersyukur untuk berkat Tuhan yang sudah kami dengar. Mari Tuhan, tolong kami anak-anak-Mu untuk bisa menjadi Musa, untuk memuliakan nama Tuhan dimanapun kami berada. Kami berdoa juga Tuhan Yesus untuk orang tua kami di rumah, untuk kami semua yang ada di rumah saat ini, Tuhan berkati, Tuhan tolong. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan kami mengucap syukur. Haleluya, amin. Selanjutnya kita akan tutup ibadah kita dengan pujian terima kasih Tuhan. Yesus
Sampai jumpa adik-adik. Jangan lupa pakai masker, cuci tangan, jaga jarak. Tuhan Yesus memberkati.